Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Tuhan sangat baik. Di minggu yang ke-30 Februari kami kembali bisa memuji menyembah nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kalau di gedung di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga yang ketika Roh Allah hadir, yang sakit disembuhkan, yang letih, lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, dan kalau ada yang berputus asa, bahkan berniat membunuh diri, di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Sukacita pengharapan, masa depan yang cerah di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang, baik yang hadir maupun yang juga di live streaming. Puji Tuhan, senang kembali bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Luar biasa Tuhan kita, Yostoya Revival sudah berjalan 3 minggu saudara ya, tanpa terasa mau 1 bulan. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa, baik yang melalui tayangan YouTube maupun yang menghubungi WA secara pribadi. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita boleh buka Alkitab kita ya di Yohanes 8. Ini ayat kesukaan kita semua ya, ayat terakhir. Yohanes 8 ayat 32, 1 ayat saja pada siang hari ini. Dikatakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata kebenaran yang dipakai di sini menggunakan bahasa asli dalam Grekanya yaitu aletheia. Ya, aletheia ini menggunakan kata yang sama yang persis ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Nah, aletheia yang digunakan di sini sama persis dengan aletheia yang di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi ketika saudara boleh ditampilkan lagi ayatnya, ketika dikatakan kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu, berarti saya bisa terjemahkan kalau Anda mengetahui Yesus, maka Yesus yang akan memerdekakan setiap kita. Katakan amin. Saudara yang di live streaming boleh tulis amin, 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 amin. Ya. Sebab apa? Kalau kita mengetahui Yesus, kita mengenal Yesus, maka Yesus yang akan memerdekakan kita. Nah saudara, dulu kita adalah hamba dosa, dulu kita adalah hamba kutuk, kita adalah hamba dari segala hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, kita jadi hamba kebenaran, hamba yang dimerdekakan. Nah saudara-saudara, siang hari ini penting untuk kita mengenal Yesus. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah banyak daripada kita enggak kenal Yesus. Loh Pak, tapi saya sudah ke gereja Pak. Loh saudara, enggak jaminan saudara. Saudara harus kenal Yesus. Orang bisa ke gereja tanpa mengenal Yesus, tapi orang mengenal Yesus pasti dia akan ke gereja, saudara-saudara. Jadi kita perlu mengenal Yesus. Dan kalau kita mengenal Yesus, maka kita akan dimerdekakannya. Puji Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa. Kemarin malam saya dihubungi oleh seorang bapak, ya, yang dimana beliau mengalami masalah dengan jantungnya. Darahnya mengental di jantungnya saudara. Dan malam itu setelah ada kelas dengan Bapak Gembala, saya telepon beliau, saya bilang Pak boleh letakkan tangan kiri di jantungnya. Dan saya berdoa bagi beliau dan melalui WA beliau katakan waktu diletakkan di jantungnya yang awalnya agak sesak jadi lancar, seperti ada aliran dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menolong. Dan besok lusa akan cek ke dokter saudara-saudara. Karena kemarin malam setelah didoakan, tidak minum obat, pagi kok lebih enak saudara. Dan besok mau cek dokter dan saya percaya hasilnya pasti baik, pasti sehat. Karena apa? Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib, penyembuh, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu firman yang singkat daripada saya. Saat ini saya rindu membaca
dari YouTube ya. Saudara yang menulis, silakan saudara tulis doa saudara, silakan saudara tulis, saudara mengalami apa ya. Kalau saudara mengalami, mungkin boleh dibantu ditampilkan langsung aja yang nomor WA saya. Nah itu ya, silakan. WA saya boleh ditampilkan. Nah ini saudara yang mengalami pertolongan, mengalami mujizat, saudara boleh WA saya ya. Supaya, nah ini saudara. Soalnya di kolom chat nggak bisa dicatat nomor HP saudara. Jadi harus dari gambar, saudara bisa WA saya, ceritakan kesaksian Anda. Ya, saudara mau konseling, mau konsultasi, mau didoakan, saudara juga boleh, itu bisa di screenshot nomor saya, bisa langsung saudara simpan di WA Anda dan silakan langsung WA saya saudara untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi yang di live streaming, lalu bila mana ada yang hadir mau didoakan, nanti saya mengundang boleh maju ke depan, saya akan berdoa, atau bila mana selesai ibadah mau didoakan juga saya akan berdoa bagi saudara yang hadir ya, puji Tuhan. Baik, saya mau menyapa, musik boleh siap, worship leader boleh siap. Ya, saya percaya hari ini kita menerima kebenaran, kita mengenal kebenaran saudara, sehingga kita akan mengalami kemerdekaan. Saudara, saya percaya bahwa kita tahu Tuhan kita, Bapa kita adalah anak-anaknya. Sehingga dia tahu apa yang kita perlukan saudara. Dia tahu pergumulan kita. Nah, saya memposisikan hubungan saya dengan Tuhan itu sama seperti hubungan saya dengan ayah saya atau papa saya atau bapak saya. Ketika saya mengalami masalah, saya datang kepada bapak saya akan cerita-cerita. Bapak saya akan bilang, kamu bisa melewati ini, kamu pasti bisa. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami gak akan melebihi kekuatanmu. Dan aku akan selalu menyertai. Nah saya bisa bayangkan saudara, jadi masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini saudara, dia gak pernah tinggalkan kita saudara. Dia kasih kita kekuatan untuk kita bisa melewati. Nah ketika kita bisa melewati, baru kita disebut pemenang saudara. Nah tapi firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Nah, firman ini adalah janji. Sebab itu kalau saudara baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya saudara, setiap janji itu pasti digenapi. Nah digenapi untuk siapa? Untuk mereka orang-orang percaya. Nah hari ini pertanyaannya, saudara dan saya orang percaya apa bukan? Karena kalau saudara bukan orang percaya, maka sukar janji itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara adalah orang percaya, maka janji itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Baik bagi yang saudara hadir maupun saudara di live streaming. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi. Saya juga punya pergumulan saudara. Saya juga punya pertarungan yang saya harus hadapi saudara. Tetapi saya percaya bahwa apa? Dia, Bapa kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu bersiap membuka tangannya. Saudara, engkau boleh menangis saat engkau lemah. Engkau boleh tersungkur, terjatuh saat engkau lemah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan apa? Engkau boleh jatuh 7 kali, tapi engkau bangkit 8 kali, saudara-saudara. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita.